Selamat sore dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Mutadin, mahasiswa program studi profesi akuntan di Universitas Trisakti. Nah, jadi untuk kali ini kita akan menganalisa sektor financial service pada PT Astra International Tbk. Jadi sebelumnya kita sudah menganalisa jadi dua pertemuan sebelumnya kita sudah menganalisa dari revenue sampai laba pada kuartal ketiga. Nah, saat ini kita akan menganalisa sektor financial service PT Astra International. Jadi pada kuartal 3 bahwasanya ada sektor ada tiga sektor pada PT Astra International yang menyumbangkan laba cukup signifikan. Salah satu sektornya yaitu sektor jasa keuangan, di mana nilainya mencapai 4,41 triliun atau naik sebesar 30% dari tahun lalu. Nah, sekarang bagaimana sih keadaannya? Apa sih yang dilakukan PT Astra International? Bagaimana strateginya yang diterapkan untuk menambah pundi-pundi keuntungan PT Astra International Tbk ini? Jadi, beberapa waktu lalu bahwasanya Astra mengakuisisi sebesar 49,56% saham Bank Jasa Jakarta, yang mana tujuannya nantinya akan dijadikan bank digital. Jadi, PT Astra International Tbk ini sudah bergelut di bidang perbankan sudah cukup lama, di mana dulu itu dia merupakan pemilik dari Permata Bank. Nah, pada tahun 2020, Permata Bank ini dijual ke Bangkok Bank sebesar 18 triliun. Nah, sedangkan tahun 2022 ini, dia mengakuisisi 49,56% saham Bank Jasa. Jadi, mulai masuk lagi untuk di bidang perbankan. Nah, bagaimana sih ataupun apa sih Bank Jasa Jakarta? Kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu tentang Bank Jasa Jakarta, yaitu berdiri pada 23 Maret 1971 dengan nama PT Bank Pasar Warga Grogol atau kini disebut Bank Perkreditan Rakyat BPR. Sedangkan tahun 2021 termasuk kategori bank kecil dengan modal inti sebesar 2,1 triliun dan aset sebesar 6, triliun. Fokus bank ini adalah sektor retail, di mana memiliki satu kantor pusat di Jakarta dan 13 kantor cabang yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, dengan mengakuisisi Bank Jasa Jakarta ini, apa sih peluangnya? Terus tujuannya apa sih dari PT Astra International ini? Berdasarkan subscrip- subscription agreement lewat PT Sedaya Multi Investama atau dikenal dengan Astra International dengan PT BJJ atau Bank Jasa Jakarta, yang mana nilai akuisisinya mencapai 3,88 triliun. Nah, tujuannya apa mengakuisisi BJJ ini? Yang pertama yaitu PT Astra International melihat peluang, melihat potensi di mana populasi unbanked di Indonesia mencapai 77%. Artinya, dari populasi yang ada di Indonesia, orang yang mencapai orang yang mencapai umur dewasa
tetapi dia tidak memiliki rekening bank itu mencapai 77%. Nah, dari sini terlihat bahwasanya memiliki peluang untuk mengembangkan usaha di bidang perbankan. Yang kedua, menjadikan bank digital. Saat ini sudah bergeliat atau sudah cukup berkembang bank-bank digital, bank-bank yang menggunakan platform digital, sehingga dari PT Astra International ini dia sudah ataupun mulai mengembangkan di bidang perbankannya untuk untuk mengembangkan bank digital. Salah satunya melalui akuisisi PT Bank Jasa Jakarta. Selanjutnya, nantinya setelah selesai ataupun setelah mengakuisisi Bank Jakarta ini ataupun Bank Jasa Jakarta ini, maka fokus nasabahnya retail sesuai yang sudah dijalankan oleh Bank Jasa Jakarta sebelumnya dan merambah ke UMKM-UMKM tetapi dengan sistem digital. Jadi itulah peluang-peluangnya yang akan ditargetkan oleh PT Asta Internasional setelah mengakuisisi Bank Jasa Jakarta ini. Yang mana nantinya itu diharapkan dapat menambah pundi-pundi laba PT Astra Internasional. Demikian penjelasan untuk malam ini ataupun untuk siang menjelang malam ini dan demikian kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.